Oke guys, balik lagi di channel Novel Bahasa. Channel ini diperuntukkan untuk melakukan reread novel-novel yang ada di Wuxia World. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman bantu untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa terus mengupdate cerita-cerita baru di kemudian hari. Oke, terima kasih. Lanjut. Martial God Asura Chapter 28. Perubahan sikap. Waktu berjalan dan dengan satu kedipan, beberapa hari telah berlalu. Dalam beberapa hari itu, Chu Feng bahkan tidak mengambil langkah keluar, selain mempelajari gaya ketiga dari 3 gaya guntur. Ia menyempurnakan pengobatan spiritual. Dalam beberapa hari singkat, Chu Feng beralih dari orang kaya menjadi orang miskin tanpa apa-apa. Tapi untungnya, dantiannya terisi sedikit, dan dengan perkiraannya, dia bisa melakukan terobosan sekali lagi setelah memperoleh manik-manik spiritual lainnya. Tapi, perburuan obat spiritual hanya terjadi setahun sekali, dan manik-manik spiritual adalah obat spiritual berkualitas tinggi. Jika dia tidak bergantung pada Sumei, bagaimana mungkin Chu Feng mengambil kesempatan seperti itu? Jadi, dia juga tahu bahwa ingin terobosan lagi tidak mudah. Tanpa dia rasakan, hari pertemuan keluarga Chu juga mulai tiba. Pada hari itu, 3 orang yang akrab datang dan mengunjungi. Chu Yue, Chu Sue, Chu Wei. Chu Feng agak bingung ketika melihat 3 orang di luar. Tidak aneh bagi Chu Yue untuk datang berkunjung, tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Sue dan Chu Wei bisa datang juga. Chu Feng, pertemuannya sudah hampir tiba. Datanglah bersama kami, dan kami bisa kembali bersama. Chu Yue tersenyum dan berkata, "Oh?" Chu Feng memandang Chu Wei dan Chu Sue dengan sedikit ragu. "Chu Feng, mari kita kembali bersama. Semua orang menunggumu." Chu Sue juga berbicara, dan selain tulus di matanya, ada juga penyesalan yang mendalam. "Chu Feng, kita mungkin telah salah mengerti beberapa hal, tetapi pada akhirnya kita masih keluarga. Saya harap Anda tidak menaruh masa lalu di hati Anda." Chu Wei juga tertawa kecil dan ada beberapa petunjuk mengakui kesalahannya dalam nada bicaranya. Chu Feng berpikir sebentar, tapi masih berkata, "Tidak apa-apa." Chu Feng bukan orang yang berpikiran sempit, dan dia tidak akan menyelamatkan Chu Sue hari itu. Bagaimanapun, dia juga berencana untuk kembali ke keluarga Chu. Jadi, tidak buruk untuk bisa mengobrol dengan Chu Yue di sepanjang jalan. Mereka tiba di gerbang sekolah Azure Dragon, dan memang ada anggota keluarga Chu ada di sana menunggu Chu Feng. Ketika mereka melihat Chu Feng, tatapan mereka tidak mengandung permusuhan seperti di masa lalu. Sebaliknya, ada sedikit lebih banyak rasa hormat, dan selain dari rasa hormat, ada juga beberapa rasa malu dan beberapa rasa malu. Meskipun tidak dikonfirmasi, banyak orang tahu dalam hati mereka bahwa Chu Feng kemungkinan orang ganas yang membantai 40 Fierce Beast. Dia juga mendapat pengakuan dari Wings Alliance. Jadi, bagaimana mungkin mereka berani menyinggung Chu Feng ketika dia seperti ini? Chu Feng tidak terlalu memikirkan perubahan mereka. Lagi pula, di hati Chu Feng, ia memandang dirinya sebagai anggota keluarga Chu. Bergaul dengan keluarganya secara alami adalah sesuatu yang ia dambakan. Tetapi, dia juga tahu bahwa kekuatannya lah yang menyebabkan perubahan sikap mereka. Tapi, mengapa itu penting? Bagaimanapun, dunia adalah sesuatu yang seperti itu. Bahkan, jika itu adalah keluarga, senior dan junior dibagi oleh kekuatan. Di tengah-tengah provinsi Azure, ada sebuah kota kecil yang dibangun melawan gunung, dan itu disebut kota Gunung Miring.
ketika Chu Feng adalah tuan dari keluarga Chu adalah tuan dari kota Gunung Miring karena mereka memiliki kendali atas lusinan mil tanah dan sumber daya. Pintu gerbang yang mengesankan dari keluarga Chu ada di depan mata mereka. Kuda-kuda cepat tiba dan beberapa pria dan wanita muda yang mengesankan melompat turun. Mereka adalah Chu Feng dan yang lainnya dari sekolah Azure Dragon. Lihat, tuan muda dari keluarga Chu telah tiba. Jubah berwarna ungu itu adalah simbol murid-murid pelataran dalam dari sekolah Azure Dragon, kan? Impresif, mereka memang dari keluarga Chu. Itu benar, bakat adalah hal yang paling penting di jalan budidaya bela diri. Orang tua, bos dari sisi timur kota menggunakan semua kekayaannya untuk membawa cucunya ke sekolah Azure Dragon. Tetapi setelah masuk selama 10 tahun penuh, ia hanya berada di tingkat 1 untuk budidaya bela dirinya. Itu tidak ada bandingannya dengan tuan muda keluarga Chu. Itu memang tidak begitu. Saya mendengar bahwa ada seseorang bernama Chu Feng di keluarga Chu. Dan bahkan hari ini dia masih menjadi murid pelataran luar. Karena dia tidak punya wajah untuk melihat siapapun, dia tidak kembali ke rumah selama bertahun-tahun. Maka aku tidak tahu cerita lengkapnya. Meskipun Chu Feng memiliki status tuan muda, secara teknis dia bukan bagian dari keluarga Chu. Dia dijemput oleh Chu Yuan, jadi itu normal, bahkan jika bakatnya tidak sama dengan tuan muda lainnya. Kau tidak bisa berbicara secara acak tentang itu. Kalau tidak, kamu akan memiliki nasib buruk jika Anda membiarkan Chu Yuan mendengarnya. Kedatangan Chu Feng dan lainnya menarik pengamat yang tak terhitung jumlahnya dari warga kota. Bagi mereka yang tidak ada hubungannya dengan budidaya bela diri, siapapun yang berkultivasi adalah idola mereka. Tuan muda, Anda sudah kembali. Setelah memasuki halaman, para pelayan dari keluarga Chu semuanya mengelilingi mereka. Dan pada saat yang sama, itu menarik banyak generasi muda keluarga Chu. Ada banyak anak muda di keluarga Chu, tetapi mereka semua memasuki semua jenis sekolah. Jadi, ketika mereka tahu bahwa orang-orang dari sekolah Azure Dragon kembali, semua orang lain dari sekolah lain ingin melihat apa yang dicapai oleh Chu Wei, Chu Yue, dan lainnya. Oh, bukankah itu Chu Feng? Anda akhirnya memasuki pelataran dalam untuk di sekolah Azure Dragon. Suara yang tajam dan tidak baik dapat didengar. Dan beberapa pria dan wanita muda berjalan mendekat. Orang yang memimpin adalah seorang pria muda yang tampan. Dia dipanggil Chusun. Dan dia adalah murid sekolah Seribu Angin, yaitu sekolah kelas 2. Dia berusia 18 tahun, dan dia memiliki kultivasi tingkat 5 dari dunia spirit. Sama seperti sebagian besar anggota keluarga Chu, dia juga memusuhi Chu Feng sejak dia kecil. Jika saya ingat dengan benar, Anda juga memasuki pengadilan dalam sekolah Seribu Angin pada usia 15 tepat, kan? Chu Feng ringan tersenyum dan berkata, Anda benar. Tetapi, setelah memasuki pelataran dalam, selama 3 tahun singkat, saya mencapai tingkat 5 dari ranah spirit. Apakah Anda pikir Anda bahkan dapat dibandingkan dengan saya? Memasuki sekolah angin Seribu Angin pada usia 10, tetapi hanya melangkah ke tingkat 5 dari dunia spirit pada usia 18 tahun. Peningkatan yang lambat ini belum menunjukkan kesombongan seperti itu. Tidak bisakah Anda menjadi lebih baik? Anda memandang rendah saya. Apakah Anda ingin sedikit berdebat? Wajah Chusun sangat jelek, dan ia benar-benar tidak sabar untuk memberi Chu Feng pelajaran. Anda bahkan tidak cocok untuk berdebat dengan saya. Chu Feng meliriknya dengan jijik dan berjalan lebih dalam ke kediaman Chu. Sial, siapa yang memberinya kepercayaan diri?
dan berani begitu sombong. Dia lebih baik tidak berpartisipasi dalam kompetisi keluarga, atau aku akan mengalahkannya sampai mati. Melihat punggung Chu Feng, Chu Sun menggetarkan gigi dalam kemarahan. Chu Sun, aku menyarankan agar kamu tidak pergi dan marah kepada Chu Feng. Tepat pada saat itu, saudara-saudara Chu Cheng dan Chu Zhen menghampiri. Apa maksudmu? Kamu pikir aku tidak bisa mengalahkannya? Chu Sun semakin marah. Melihat dia begitu keras kepala, Chu Cheng dan Chu Zhen terlalu malas untuk memperhatikannya, dan mereka pergi ke arah tempat tinggal mereka sendiri. Dua potong sampah. Bagaimana mereka menjadi begitu tak bersemangat setelah setahun? Chu Sun memelototi keduanya dengan jijik. Mereka berdua sangat benar. Sebagai kakak laki-laki Anda, saya juga akan memberi Anda beberapa kata nasihat. Chu Feng itu tidak selemah yang Anda kira. Saya tidak akan mengatakan secara spesifik. Jadi, mengerti itu seperti yang Anda inginkan. Chu Wei juga naik dan menepuk bahu Chu Sun. Setelah itu, Chu Yue, Chu Sue, Chu Gao, dan lainnya juga mengatakan beberapa kata dengan Chu Sun. Meskipun sangat tersembunyi, ada pesan peringatan yang kuat. Orang-orang ini apakah mereka menjadi bodoh di sekolah Azure Dragon? Tidak perlu berbicara tentang Chu Yue, tapi mengapa Chu Wei dan yang lainnya begitu pengecut? Melihat punggung Chu Wei dan lainnya, Chu Sun agak tersesat. Itu benar. Bukankah Chu Wei dan saudara-saudara Chu Cheng dan Chu Zhen paling mengganggu Chu Feng? Dan juga itu Chu Shui. Apa yang terjadi pada mereka? Pada saat yang sama, orang-orang di belakang Chu Sun memiliki kebingungan di wajah mereka. Mereka tidak bisa mengerti. Chu Wei dan yang lainnya selalu mempermalukan Chu Feng tanpa kendali setiap tahunnya di tahun-tahun yang lalu. Mereka tidak meninggalkan apapun dan menyatakan hal-hal buruk Chu Feng di sekolah Azure Dragon. Mengapa semuanya berubah sepenuhnya? Martial God Asura Chapter 29. Pertemuan ayah dan anak. Di aula tempat tinggal tertentu di keluarga Chu, seorang pria paruh baya dan seorang pria muda sedang duduk. Pria muda itu mengenakan jubah putih. Dia memiliki wajah yang tampan dan seluruh tubuhnya memancarkan aura khusus. Orang itu adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia adalah murid pengadilan dalam di sekolah nomor 1 di Provinsi Azure, yaitu Sekolah Lingyun. Namanya adalah Chu Guyu. Adapun pria paruh baya, dia adalah ayah Chu Guyu dan ayah Chu Feng, yaitu Chu Yuan. Krit! Ketika mereka berdua mengobrol, pintu yang tertutup rapat itu pelan-pelan dibuka. Siapa bilang kau bisa masuk tanpa mengetuk? Pergi! Saat dia berbicara dengan gembira dengan putranya, berani ada orang yang mengganggu tanpa izin, Chu Yuan dengan marah membanting meja dan berteriak. Tapi, ketika pintu benar-benar terbuka dan bayangan tipis masuk, dan ekspresi marah Chu Yuan langsung membeku. Halo ayah, saudara. Chu Feng mengangguk sedikit dan memasuki aula sambil tertawa kecil. Kedua orang ini adalah orang yang paling dekat dengannya. Ini kakak ini adik. Setelah melihat Chu Feng, Chu Guyu sangat senang. Dengan beberapa langkah dia tiba di depan Chu Feng dan memeluknya. Saudaraku, akhirnya kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukanmu, kakak. Chu Feng juga memeluk Chu Guyu dengan kuat. Aku belum melihatmu dalam 5 tahun. Kamu sudah tumbuh tinggi dan lebih tampan. Aku hampir tidak mengenalimu. Chu Guyu dengan hati-hati menilai Chu Feng dan matanya dipenuhi sukacita. Tapi aku masih belum setinggi dirimu, kata Chu Feng sambil tertawa. Kamu baru saja berumur. Dalam beberapa tahun lagi, Anda pasti akan lebih tinggi dari saya. Chu Guyu dengan penuh kasih menggosok kepala Chu Feng. Mengapa Anda tidak menyapa saya ketika Anda kembali?
Chu Yuan juga berjalan mendekat, dan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan digantung di wajahnya. Meskipun anggota keluarga Chu tidak memandang Chu Feng sebagai bagian dari keluarga Chu, dalam hati Chu Yuan, Chu Feng adalah putranya, dan dia tidak berbeda dengan Chu Guyu. Melihat jubah ungu Chu Feng, Chu Yuan bertanya lagi, "Kamu sudah memasuki pelataran dalam?" Chu Feng tersenyum ketika dia mengangguk. "Bagus, saya mengatakan bahwa anak saya Chu Feng tidak seburuk itu." Chu Yuan tertawa keras, dan tawanya luar biasa bahagia. Mereka bertiga belum melihat diri mereka dalam 5 tahun, dan mereka memiliki jumlah hal yang tidak ada habisnya untuk dikatakan. Mereka mengobrol selama setengah hari dan bahkan tidak makan siang. "Tuan Chu Yuan, Tuan telah meminta Anda dan Tuan Muda Guyu untuk pergi." Ketika itu sore, ada panggilan dari luar kediaman. Suara itu berasal dari kepala Zhao, yang luar biasa menteri untuk keluarga Chu. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Chu, posisinya sangat tinggi. Jadi pada saat itu, Chu Feng, kakaknya, dan ayahnya berjalan keluar dari kediaman. "Ketua Zhao, apakah Anda tahu mengapa dia meminta kami untuk pergi ke sana?" Chu Yuan berkata dengan sopan. "Ini tentang pertemuan keluarga. Semua anggota keluarga Chu telah pergi ke sana." Kepala Zhao yang memiliki rambut putih tersenyum dan mengatakan itu. "Oh begitu. Guyu, Feng Er, ayo pergi." Chu Yuan memandang Chu Guyu dan Chu Feng, kemudian bersiap untuk berjalan menuju ruang konferensi keluarga Chu. Ada catatan, Er bisa berarti anak. Tapi ketika ditambahkan di nama belakang namanya, itu tidak berarti terlalu banyak selain tanda hubungan dekat dan sebagai karakter pengisi. Kedengarannya sedikit lebih baik ketika Anda memiliki Feng Er dibandingkan dengan hanya Feng. Tuan Chu Yuan, Tuan hanya menyuruhmu dan Tuan Muda Guyu untuk pergi. Sama seperti mereka akan pindah, mereka dihentikan oleh Zhao. "Apa ini?" Mendengar itu, Chu Guyu mendapat sangat marah. Kepala Zhao cukup tenang, dan dia sedikit tersenyum ketika berkata, "Ini adalah arti dari Tuan. Saya hanya menyampaikan kata-katanya." Saat itu juga, tidak hanya Chu Guyu, tapi wajah Chu Yuan sangat jelek juga. Mereka mengatakan itu adalah pertemuan keluarga, tetapi mereka tidak memanggil Chu Feng. Artinya sangat jelas. "Ayah, saudaraku, kalian pergi dengan cepat. Jangan membuat kakek tidak bahagia." Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara sambil tersenyum. Senyumnya sangat tenang dan emosinya bahkan tidak terpengaruhi sedikit pun. Setelah berada di keluarga Chu selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan melihat Chu Feng seperti itu, hati Chu Yuan terasa seperti dipelintir oleh pisau. Dia juga merasa bahwa dia bukan ayah yang berkualitas, dan dia berkata sambil menepuk bahu Chu Feng. "Feng Er, saya akan menjamin bahwa pertemuan keluarga berikutnya akan mencakup Anda." Setelah mengatakan itu, Chu Yuan pergi menuju aula konferensi dengan Chu Guyu. Tingkat 9 alam spirit. Chu Feng sangat gembira. Dia menuangkan seutas aura ke dalam tubuh Chu Yuan sekarang, dan apa yang dia rasakan adalah aura tingkat 9. Chu Feng tahu apa artinya itu. Di seluruh keluarga Chu, kecuali untuk generasi tua, tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat ke-9 ranah spirit. Jadi itu adalah tangan terbesar yang dimiliki Chu Yuan sebagai kandidat. Tingkat 9 ranah spirit. Dengan hanya satu langkah lagi, seseorang dapat memasuki ranah asal. Di ranah asal, Anda tidak lagi menggunakan energi spiritual. Anda menggunakan kekuatan asal. Itu adalah kekuatan yang jauh di atas energi spiritual, ranah yang sepenuhnya melampaui ranah spirit. Master saat ini dari keluarga Chu, yaitu Chu Yuanba,
hanya satu yang berada di level 1 dari ranah asal. Chuyuan mampu mencapai level 9 ranah spirit pada usia ini. Jarak ke tahap asal hanya selembar setipis benang. Jadi Chufeng benar-benar bahagia dan bersemangat untuknya. Tuan, Chuyuan, sesuatu terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua bergema, dan orang besar berlari dengan wajah panik. Paman Zhang, apa yang terjadi? Chufeng mengenali orang itu. Dia adalah salah satu pelayan untuk keluarga Chu. Apakah Anda Tuan Muda Chufeng? Melihat Chufeng, Zhang mengungkapkan wajah yang berbeda. Ketika Chufeng meninggalkan keluarga Chu, dia hanya anak kecil yang berumur 10 tahun. Ada perubahan besar dengan 5 tahun, tetapi Zhang masih samar-samar mengenali Chufeng. Itu aku, Chufeng tersenyum dan mengangguk. Tuan Muda Chufeng, Fierce Beast muncul di tambang biji di belakang gunung. Zhang berkata dengan panik. Fierce Beast? Hati Chufeng mengencang, dan dia berlari dengan kecepatan terbang ke gunung belakang tanpa berpikir. Tambang biji di belakang gunung keluarga Chu adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi keluarga Chu. Tapi, para penambang di tambang biji kebanyakan adalah warga negara biasa. Bahkan jika ada orang yang tahu sedikit seni bela diri, kekuatan mereka sangat rendah. Fierce Beast, Chufeng telah melihat mereka sebelumnya. Bahkan jika itu Fierce Beast peringkat 1 terlemah, para penambang itu tidak bisa merawat mereka. Chufeng bahkan tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi jika para penambang bertemu dengan Fierce Beast. Tapi setelah Chufeng pergi, sudut-sudut Zhang meringkuk menjadi senyuman saat konspirasinya menang. Paman Zhang, terima kasih untuk pekerjaanmu. Sebelum Chufeng pergi terlalu lama, Chu Zun berjalan dan memberi Zhang beberapa perak. Hehehe, hanya melakukan apa yang seharusnya. Zhang mengambil perak dan berkata, Tuan Muda Chu Zun, Fierce Beast selalu berada di bagian dalam di belakang gunung. Bagaimana Anda membawanya di dekat tambang? Itu rahasia. Tuan Muda Chu Zun, itu benar-benar metode yang bagus, tapi para Fierce Beast itu sepertinya semakin banyak berkumpul, dan mereka semakin menakutkan saat mereka datang. Saya pikir kita harus cepat-cepat pergi. Rambut Zhang berdiri tegak ketika dia berpikir tentang Fierce Beast yang dia lihat di belakang tambang. Apa yang harus ditakuti? Yang terkuat tidak akan lulus peringkat 3. Dan Chufeng berlatih di sekolah Azure Dragon selama 5 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus beberapa Fierce Beast, maka dia lebih baik mati. Chu Zun mendengus dingin. Alasan mengapa dia melakukan semua pekerjaan itu adalah untuk membuat Chufeng sedikit menderita. Bagaimana dia bisa pergi dan menyelamatkannya? Tapi, Tuan Muda Chu Zun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chufeng, dan jika Tuan Chuyuan menyelidikinya, maka saya khawatir itu tidak akan bagus. Zhang masih agak khawatir. Baik, kita akan pergi dan melihatnya. Setelah beberapa pemikiran, Chu Zun merasa bahwa Zhang tidak salah. Jika Chufeng meninggal, maka dia pun ikut mati. Tapi, jika Chuyuan mengetahui bahwa kematian Chufeng terkait dengannya, maka itu tidak baik. Ketika Chu Zun dan Zhang memasuki gunung belakang dan bahkan sebelum tiba di tambang, mereka menemukan bahwa Chufeng dikelilingi oleh sekelompok besar penambang dan berjalan menuju keduanya. Para penambang bahkan membawa beberapa monster besar. Dengan melihat lebih dekat, mereka adalah Fierce Beast. Martial God Asura Chapter 30 Monster. Tuan Muda Chu Zun, Anda telah datang juga. Binatang buas yang menakutkan itu terlalu menakutkan. Tapi untungnya Tuan Muda Chufeng tiba tepat waktu. Atau aku benar-benar tidak akan bahkan berani membayangkan akhir ceritanya. Melihat Chu Zun, beberapa penambang berlari dengan ketakutan yang tersisa di wajah mereka. Oh,
Hanya pada saat itu, Chusun mengetahui bahwa ada total 9 binatang buas. 5 peringkat 1, 3 peringkat 2, dan 1 peringkat 3. First Beast itu bukan apa-apa baginya, tapi dia merasa bahwa Chu Feng seharusnya tidak bisa berurusan dengan mereka. Mungkinkah Chu Feng sudah mencapai tingkat 4 dari dunia spirit? Tapi bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan tingkat 4, tidak mungkin untuk menghabisi begitu banyak binatang ganas yang seperti itu dalam waktu yang sangat singkat, kan? Chusun, terima kasih. Saat Chusun dalam keadaan kebingungan, Chu Feng tersenyum kepadanya. Dan di dalam senyuman itu ada sebenarnya sedikit terima kasih. Saat itu, Chusun benar-benar terpana. Secara tersembunyi, ada perasaan tidak enak yang menyebar di hatinya. Dan tanpa berpikir, dia dengan cepat berlari menuju tambang biji. Tuan Muda Chu Feng, kamu membunuh semua ini? Zhang melihat binatang buas yang tak bernafas dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia dengan jelas mendengar bahwa Chu Feng adalah sepotong sampah yang tinggal di tingkat 2 selama bertahun-tahun. Bahkan, jika dia memasuki pelataran dalam sekolah Azure Dragon, paling banyak dia akan berada di tingkat 3. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak Fierce Beast dengan kecepatan yang begitu cepat? Jadi apa? Chu Feng menyingkirkan senyumnya dan menatap Zhang. Tidak hanya dia tidak memiliki kelembutan sebelumnya, bahkan ada beberapa niat dingin. Tidak ada apa-apa, hanya bertanya secara acak. Ditatap oleh Chu Feng seperti itu, Zhang mundur beberapa langkah dalam ketakutan dan keringat dingin keluar dari dahinya. Paman Zhang, kau sudah berada di keluarga Chu untuk waktu yang sangat lama. Mengapa Anda semakin kacau saat bertambah usia? Ingat, sebagai pelayan, hal-hal yang harus Anda tanyakan, harus Anda tanyakan. Hal-hal yang seharusnya tidak Anda tanyakan, Anda seharusnya tidak menanyakannya. Hal-hal yang harus Anda lakukan, harus Anda lakukan. Dan hal-hal yang seharusnya tidak Anda lakukan, lebih baik tidak dilakukan. Ada makna di balik kata-kata Chu Feng. Dan Zhang memiliki wajah pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa dalam sekejap itu, dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Chu Feng dengan dingin tersenyum ketika dia melihatnya seperti itu. Itu membuktikan bahwa tebakannya di dalam hatinya benar. Tuan Muda Chu Feng, apa yang harus kita lakukan dengan Fierce Beast ini? Apakah kita membawa mereka kembali ke kediaman Chu? Lusinan penambang mengelilinginya. Tidak perlu menyusahkan orang-orang di kediaman hanya dengan beberapa binatang ganas. Bawa saja mereka pulang dan makanlah. Chu Feng melambaikan tangannya seolah-olah tidak masalah, lalu berjalan menuju kediaman Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu Feng. Para penambang itu meledak dengan kebahagiaan. Fierce Beast adalah monster aneh yang bisa membudidayakan bela diri. Meskipun kulit luar mereka sekuat baja, daging mereka sangat lezat. Dikatakan bahwa setelah makan, itu tidak hanya akan memperkuat tubuh seseorang, bahkan akan membuat hidup mereka lebih lama. Semuanya adalah harta, dari atas ke bawah, dan itu adalah objek dengan biaya yang cukup besar. Tapi, Chu Feng memberi Fierce Beast yang begitu berharga kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Dan ketika mereka melihat Chu Feng dengan tangan kosong membunuh semua Fierce Beast dalam sekejap mata, para penambang lebih menghormati Chu Feng. Di dekat tambang, Chusun tiba di tempat di mana ia menemukan binatang buas pada awalnya. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitar, dia berjalan ke sebuah pohon besar dan melompat. Ketika dia mendarat, ada sebuah kotak kayu ekstra di tangannya yang penuh dengan lubang-lubang kecil. Guru memang benar. Benda ini dapat menarik Fierce Beast,
tetapi mereka tidak dapat menemukan lokasi kotak ini. Ini benar-benar hal yang bagus untuk memancing Fierce Beast. Tetapi untuk dapat menarik Fierce Beast di pegunungan yang dalam, selain manik-manik spiritual, obat spiritual normal benar-benar tidak dapat melakukan triknya. Saat dia mengatakan itu, Chusun membuka kotak kayu. Tetapi ketika dia membukanya, wajahnya langsung berubah sangat. Dia menemukan dengan terkejut bahwa kotak kayu yang awalnya berisi manik-manik spiritual sekarang kosong. Bagaimana ini terjadi? Di mana manik-manik spiritual itu? Chusun jatuh ke tanah dengan puff, dan wajahnya benar-benar pucat tanpa warna. Meskipun kotak kayu diturunkan oleh gurunya, manik-manik spiritual dibeli oleh ayahnya dengan harga yang sangat tinggi. Ayahnya siap menggunakannya untuk menembus ke tingkat 9 dari dunia spirit. Jika dia memberitahu ayahnya bahwa manik-manik spiritual hilang karena dia, ayahnya pasti akan langsung melepaskan kulitnya. Apakah itu? Tiba-tiba Chusun teringat adegan di mana Chu Feng berterima kasih kepadanya. Dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Saat dia memegang kotak kayu itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Chu Feng, aku belum selesai denganmu." Pada saat yang sama, Chu Feng sudah kembali ke kamarnya sendiri. Dia menutup pintu dan mengeluarkan sebuah manik-manik yang memiliki energi spiritual yang melekat di sekitarnya dari sakunya ketika dia memiliki senyum jahat di wajahnya. "Chusun, terima kasih banyak. Setelah berjalan dalam lingkaran yang sangat besar, setelah menghabiskan begitu banyak usaha, Anda melakukan semua itu hanya untuk memberi saya harta ini dan membantu saya masuk ke tingkat 6 dari ranah spirit. Hehehe, kamu cukup dermawan sebagai kakak laki-laki." Chusun tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh. Meskipun kotak kayu itu akan membingungkan arti bau dari Fierce Beast, itu tidak bisa membingungkan kekuatan roh Chu Feng. Saat Chu Feng tiba, dia segera menemukan kotak kayu yang berisi manik-manik spiritual, dan dia memutuskan bahwa itu adalah jebakan yang dibuat oleh manusia. Ketika dia akan turun gunung dan melihat ekspresi terkejut Chusun dan Zhang, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa keduanya bekerja sama dan ingin melukai dia. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka tidak dapat menyakiti dan sebaliknya, mereka menderita sendiri. Telah memasuki perut, manik-manik spiritual langsung menjadi energi spiritual yang besar. Tapi bahkan sebelum energi spiritual yang besar itu sempat menyebar, itu dihisap oleh dantian. Saat itu, Chu Feng samar-samar bisa mendengar suara mengunyah yang seperti serigala lapar dari dantiannya. Ketika suara itu menghilang, perubahan besar terjadi pada dantiannya. Petir 9 warna menggeram dan berubah sekali lagi. Ketika semuanya kembali normal, energi spiritual yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar dari dantiannya, dan itu mengisi setiap bagian tubuh Chu Feng. Tingkat ke-6 ranah spirit. Chu Feng membuka matanya dan senyum bahagia ada di wajahnya. Seseorang yang memasuki tingkat ke-6 ranah spirit pada usia 15 akan sudah dianggap jenius. Sedangkan yang naik dari tingkat 2 ke tingkat 6 di bawah 2 bulan hanya bisa digambarkan dengan satu kata, monster. Waktu berlalu, dan dengan berkedip hari pertemuan keluarga Chu tiba. Yang disebut pertemuan ini bukan hanya konferensi di dalam keluarga Chu. Itu juga merupakan tampilan kekuatan keluarga Chu ke dunia luar. Itu penuh sesak di tempat pelatihan seni bela diri kota Gunung Miring. Tidak hanya itu menarik orang kaya kota untuk datang dan menonton, itu juga menarik banyak kekuatan di dekatnya.
Dalam kekuatan luar ini, beberapa datang dengan undangan, beberapa datang karena kekaguman, tetapi tujuan mereka semua sama, dan itu untuk melihat kekuatan saat ini dari keluarga Chu. Jadi, ketika anggota utama keluarga Chu muncul, keaktifan langsung naik ke titik didih. Lihat, itu tuan muda dari keluarga Chu, Chu Yuanba. Orang yang pertama kali dilihat oleh semua orang adalah orang tua yang memimpin. Meskipun dia cukup tua, punggungnya seperti harimau dan pinggangnya seperti beruang. Saat dia berjalan, angin bertiup. Dan di bawah alis seperti pedang salju itu, ada gelombang mengagumkan yang terpancar darinya, dan itu membuat orang-orang agak takut. Orang itu adalah kakek dari Chu Feng dan yang lainnya, penguasa keluarga Chu, Chu Yuanba. Satu-satunya orang di keluarga Chu yang melangkah ke ranah asal. Di belakang Chu Yuanba, ada 6 putra dari keluarga Chu. Semuanya benar-benar memiliki kehadiran yang mengesankan dan mengesankan. Saya bertanya-tanya, siapa tuan keluarga baru itu nanti? Apa terburu-buru? Saya mendengar bahwa dalam pertemuan keluarga Chu hari ini, ia akan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya, dan master baru juga akan dipilih. Yang berarti hari ini akan sangat menarik. Saat mereka memikirkan bagian terpenting dari pertemuan keluarga Chu hari ini, semua orang sudah tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Oke, sekian dulu reread dari novel Martial God Asura untuk kali ini. Next akan dibacakan untuk chapter-chapter selanjutnya. So, tetap pantengin channel ini, dukung selalu channel ini, semoga kedepannya bisa lebih baik. Dan kalau ada usul, ada masukan, ada catatan, silahkan tinggalkan di komen. Terima kasih, bye-bye.